selanjutnya yaitu kajian kitab insyaallah akan disampaikan bagi bapak guru kita kepada para senantiasa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasangnya kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridho ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات وقال صلى الله عليه وسلم من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام خصوصا إلى حضرة العالم الفقيه العالمة شيخ أحمد محي الدين أبي زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا إلى حضرتي في حضرة العالم وأكبر الله شيخ حبيب أحمد حسين بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن شيخ محمد بن شيخ محمد هجرة الله على سلام شيخ شريف ولاية الله الرجل رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا وحضرة الشيخ الفاضل العالم ألقاه الله سفيان بشافي بن هدي محمد بن بدر رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Al-Mukarramun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata dan ucap yang paling indah pada malam hari ini selain kata ucap kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan beribu-ribu nikmat yang diberikan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, nikmat anak-anak yang saleh dan salihah,
nikmah rizki yang halalan thayyibah kasir mubarakah min Allah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ila nur, hingga kita sampai saat ini tetap masih dapat mengikuti jejak langkah daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita hadir di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dalam rangka bermuajahah, duduk bersikup menuntut ilmu, duduk di majlis taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudhah Riyadhil Jannah. Senantiasa duduknya kita pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan tidaklah kita setibanya di rumah setelah kita pulang daripada menuntut ilmu, yaitu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan untuk selalu beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Rububiyah ibadah kita diawali dengan ikhlas ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha dan ikhlas kita ibadah kepada Allah, niscaya kita akan diberikan ridha dan ikhlas pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari dapat manfaat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimuna as-salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Kata Allah dalam firman-Nya, tidaklah aku perintahkan kalian untuk beribadah melainkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas seikhlas-ikhlasnya demi untuk menghidupkan agama Allah dengan mendirikan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang benar dan itulah agama yang hanif, yaitu agama yang lurus pandangan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Maka inna dina indallahil Islam. Jadi sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Di dalam Islam kita ada syariah. Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama kita syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Rububiyah ibadah mahdhah yang kita jalankan atas dasar perintah Allah dan Rasulnya. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama memutalaah kitab Al-Adhkar
yang insyaallah di dalamnya penuh dengan zikir-zikir dan doa-doa serta kaifiyah rububiyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lalu kita memutolaah mengkaji tentang kita mengangkat kepala, iktidal, bangun daripada ruku. Sebagaimana selazimnya kita baca ketika kita bangun dari ruku, berdiri menuju ruku kita takbir, ya. Kemudian di dalam ruku kita membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tapi itu dah lazim dibacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bahkan ada tambahan-tambahan banyak di antara bacaan-bacaan ketika ruku sebelum kita iktidal, itu tambahannya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Disambung lagi bacaannya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu bagian daripada bacaan atau doa yang kita ucapkan ketika kita dalam posisi ruku dalam sholat, baik sholatnya itu sholat maktubah atau sholatnya sholat nawafil, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Bagaimana kalau seumpama sholat sunnah bacaannya sama seperti wajib? Iya, memang boleh. Memang itu adalah anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita ruku, ya, kemudian bangun iktidal, bacanya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Ditambah lagi keterangannya bahwa sami Allahu liman hamidah, Allahumma, ada tambahan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas sanai wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kullana laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, sebagaimana keterangan yang terdahulu. Nah, itulah bagian daripada bacaan bangun daripada ruku, yaitu iktidal. Setelah kita di dalam ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, lalu kita bangun dari ruku, itu namanya iktidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita di situ ada yang namanya tumakninah, berhenti sejenak, baru dilanjutkan dengan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nah, jadi jangan sami Allahu liman hamidah Rabbana wal, jangan disambung. Setelah iktidal, bangun dari ruku, itu kita berdiri truk. Setelah sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak, baru disambung dengan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu kalau salat sendiri nggak apa-apa panjangin. Tapi kalau jadi imam kadang-kadang kita mengganggu juga untuk makmum. Kadang makmum itu ada yang tergesa-gesa, yang terburu-buru karena kebutuhan.
karena keperluan pribadinya. Contoh, seumpama kita orang kerja, ketika sholat zuhur kita jadi imam kelamaan, itu juga terkadang mengganggu konsentrasi dalam ibadah. Jadi pada intinya, jika kita menjadi imam, jadilah imam yang adil, ya, yang jangan juga terlalu cepat, jangan juga terlalu lama, ya, terkecuali sholatnya sholat sendiri. Lanjut, kita menanjak ke bab yang selanjutnya setelah bab apa yang diucapkan ketika kita mengangkat kepala dari ruku, yaitu tidak. Setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu lalu kita takbir Allahu Akbar menuju ke tempat sujud. Maka ini namanya bab al-karis sujud. Utawi iki iku bab nerangake tentang opo sing diucapke ketika kita sujud. Nah, jadi ketika kita i'tidal dari ruku, kemudian kita menuju ke sujud, itu takbir. Bagaimana takbirnya? Apakah Allahu Akbar atau Allahu Akbar? Boleh. Mau takbirnya itu dipercepat, Allahu Akbar, boleh. Ya. Mau ditakbirnya sampai ke tempat sujud juga lebih afdal, Allahu Akbar. Setelah sampai tempat sujud baru selesai itu takbirnya. Ya. Babu adkaris sujud. Bermula ini bab menerangkan tentang bacaan dalam sujud. Wa idza faragha min adkaril i'tidali kabbar. Maka apabila kita selesai membaca, membaca ketika kita bacaan dari ruku, itu kemudian kita bangun dari ruku tidak, ya. Sami Allahu liman hamidah ila akhirih kabar. Kemudian kita membaca takbir, ya. Wa huwa sajidah wa madad takbir ila ayyad'u yadhatahu 'alal ardi. Jadi ketika kita bangun dari ruku, kemudian takbir menuju tempat sujud, sajadah yang ada di depan kita, itu sampai kepala kita ini menuju ke tempat sujud, yaitu alal ardi, di atas bumi. Itu Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, takbirnya itu dipanjangkan, wamat takbir, dan dipanjangkan takbirnya sampai kepala kita ini menyentuh atas bumi tempat sujud kita dalam sholat. Wa qad qadamna hukmu hadhihi takbir wa innaha sunnatun. Jadi keterangan yang terdahulu bahwa takbir ini adalah banyak, dan takbir ini adalah sunnah. Jadi ketika kita takbir tuh, bangun dari i'tidal, ruku, ya, i'tidal, tumanina, Allah, sujud, itu ketika sujud itu takbir, dan itu ucapan takbir adalah sunnah. Maka bagaimana kalau seumpama setelah kita i'tidal, bangun daripada ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian kita mungkin lupa karena masih banyak pikiran, tidak takbir lagi, langsung sujud. Bagaimana kalau seperti itu? No problem. Jadi tidak jadi masalah, karena itu adalah hukumnya sunnah. Lau tarakaha lam tabtulus shalah wala yasjudu lisahwi. Jadi seandainya kita memang manusia itu adalah khata' wa
nisyan, kadang salah, kadang lupa karena banyak utang, mungkin karena kecapean hingga bangun dari i'tidal menuju ke sujud dan takbir. Bagaimana andai kata kita meninggalkan takbir, tidak membaca, tidak kita ucapkan itu takbir, itu tidak menjadi masalah karena sunnah dan itu lam tabtulus shalah dan tidak membatalkan sholat. Jadi nggak batal. Jadi kita nggak boleh syak, kita nggak boleh ragu. Ketika kita rukuk ke sujud lupa tuh, setelah kita sujud lupa, oh iya tadi nggak baca takbir. Itu jangan ragu-ragu, jangan syak, yakin bahwa itu adalah sunnah hukumnya dan tidak membatalkan sholat. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak juga harus dengan sujud sahwi. Ini nggak usah. Ya, dan itu harus yakin kita sholat kita diterima. Ya, insya Allah. Wa idza sajada ata bi adkaris sujud wa hiya katsirah. Maka apabila kita sujud, setelah membaca bacaan sujud itu banyak bacaan-bacaannya. Ya. Sementara antara rukuk dan sujud itu Rasulullah kadang bacaannya sama, tapi tidak sunnah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau ketika kita sujud tidak hanya membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tapi sama dalam rukuk dan sujud itu Rasulullah bacaannya kadang sama gitu. Faminha, daripadanya diriwayatkan bahwa di dalam Sahih Muslim min riwayati Hudzaifah, daripada Hudzaifah yang terdahulu di dalam rukuk fi sifatis sholati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa di salah satu keterangan dari Hudzaifah di dalam rukuk itu, di dalam sifat-sifatnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina qura'an al-Baqarah wan Nisa wal Imran fi rak'atin wahidah la yamurru bi ayati rahmati illa sa'ala. Jadi bahwa ketika Rasulullah sholat itu membaca Quran, suratnya Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran fir raka'atil wahidah, di dalam satu rakaat. Saat itu Rasulullah membaca Al-Baqarah, membaca An-Nisa, dan membaca surat Al-Imran dalam satu rakaat. La yamurru bi ayati rahmati illa sa'ala. Jadi Rasulullah tidak berhenti membaca itu Al-Baqarah, membaca itu surat An-Nisa, membaca itu surat Al-Imran ketika ia tidak meneruskan ketika bertemu dengan surat Rahmah, ayat Rahmah, melainkan Rasulullah illa sa'ala, melainkan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Wala bi ayati adzabin illa isti'adah, dan Rasulullah tidak meneruskan membaca ayat ketika bertemu dengan ayat azab illa isti'adah, terkecuali Rasulullah mohon perlindungan kepada Allah daripada azab-azab Allah atau siksa-siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholatnya Rasulullah. Kalau sholat kita kan memang udah langganan antara kuliah sekali baca inna a'tayna dia lupa inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini nggak pernah baca, nggak dengar imam kemarin bacanya enak katanya, baca inna a'tayna, dia coba inna a'tayna lupa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dia baca. Kenapa? Karena lupa. Bagaimana kalau seumpama itu lupa? Boleh, karena di Quran juga ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi.
Yang penting kalau ada di Al-Quran boleh kita baca untuk sholat. Qala kemudian summa sajada berkata kemudian sujud. Faqala Rasulullah mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud tuh. Padahal kita udah banyak tambahan ya. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Di sini keterangannya apa? Subhana Rabbiyal A'la bacanya. Tapi kita tahu dari mana tuh? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi itu dari mana? Coba saya mau tanya. Iya, dari mana? Hah? Dari guru apa dari kita? Kebanyakan dari guru ngaji. Kita mau nggak bisa baca kitab. Ya. Dan guru itu daripada kitab. Makanya fungsi definisi daripada menuntut ilmu itu adalah itu tuh. Jadi kita tahu nasab buruknya. Oh iya dulu gua ngajinya sama Kang Anto, sama guru gua sama Kiai Anto, sama Kiai Gono, Kiai Agus gitu. Itu jadi punya nasab buruk. Fakana sujud qariban min qiyam. Maka Rasulullah sujud itu menyerupai, menyamai, mendekati sama sujudnya itu seperti berdiri ketika Rasulullah membaca surah setelah Fatihah Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran. Artinya Rasulullah ketika sujud itu membaca Subhana Rabbiyal A'la itu bukan cuma 1, 2, 3 kali. Artinya berulang-ulang, berkali-kali Rasulullah baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Hampir mendekati lamanya seperti Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, membaca surat An-Nisa dan membaca surat Al-Imran. Masya Allah, berapa lama itu banyak Rasulullah ketika sujud dia membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi, yang maha luhur. Panjang tuh. Lah kita baru 3 kali aja bacanya buru-buru. Subhana Rabbiyal A'la. Sementara Rasulullah ketika membaca Subhana Rabbiyal A'la menyerupai lamanya, mendekati seperti lamanya ketika Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, membaca surat An-Nisa dan surat Al-Imran, ketika Rasulullah berdiri membaca Fatihah lalu kemudian membaca ketiga surat tersebut. Masya Allah. Itu fungsinya apa sih Pak? Banyak sujud. Jadi kalau banyak sujud jadi kita sehat Pak. Saraf kita yang gak normal jadi sehat. Pikiran kita yang kurang seger jadi seger. Pikiran kotor kita juga jadi bersih. Banyak sujud. Maka orang ibadah banyak syukur kepada Allah. Banyak juga kita banyak sujud syukur ya. Mau apa? Bersyukur kepada Allah atas apa? Nikmat yang telah diberikan kita setiap hari. Allah tiada hentinya memberikan kesehatan badan kita, panjang umur kita, rizki yang Allah berikan kepada kita. Syukuri itu dengan apa? Yang minimal kita mengucapkan Alhamdulillah. Tapi perbanyak juga kita habis sholat itu banyak sujud syukur atas nikmat yang Allah berikan, terutama napas kita Pak. Masya Allah ya. Berapa banyak napas kita pergunakan untuk ibadah taklim, dan berapa banyak napas kita, anggota badan kita banyak untuk hura-hura kita pikirkan itu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi. Jadi kita berpikir tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah, berpikir tentang diri kita. Ibda binafsika, kembali kepada diri kita, berpikir oleh Allah. Aku ini Kau yang menciptakan, napas Kau yang memberikan. Kedua lubang hidung ini adalah lubang hembus napas untuk bernapasku. Kedua telinga untuk pendengaranku. Kedua mata untuk penglihatanku. Engkau berikan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau begitu murah memberi kenikmatan kepadaku. Terus selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang pandai bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmatnya. Insya
syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim, dan telah diriwayatkan pada kami fi sahih di dalam kitab Sahih Muslim an Aisyah, daripada istri Nabi besar kita Muhammad Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qala, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Jadi kata istri Nabi Sayyidatina Aisyah, beliau berkata bahwa Rasulullah memperbanyak membaca ketika rukuk dan sujudnya itu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bahasanya apa? Bahasanya Rasulullah itu memperbanyak membaca subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ketika Rasulullah itu ruku dan ketika Rasulullah sujud dalam sholatnya. Kalimat banyak di sini ya minimal 3 kali. Kalau buat kita mah jangan coba-coba dah. Ya, sujud banyaknya sepanjang kita membaca Al-Baqarah, sebanyak membaca An-Nisa, membaca Al-Imran. Kayaknya ngebangun lagi tuh. Kayaknya nggak bangun lagi. Tapi kalau mau mencoba itu memang kudu. Kenapa? Karena itu adalah risalah dan sunnah yang dijalankan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ruku dan sujud, kata Siti Aisyah sebagai istri Nabi, beliau melihat bahwa Rasulullah dan beliau juga mendengar mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli ketika Rasulullah itu ruku dan sujud. Coba-coba dah kita ruku. Banyak lamanya selama baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Al-Imran dah, Peng RT. Ruku aja tuh. Kayaknya enggak bentar tentunya ya. Iya. Baik, lanjut. Wa rawaina fi sahih Muslim, dan telah diriwayatkan kepada kami fi sahih Muslim di dalam kitab Sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Siti Aisyah istri Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, ma qaddamnahu fi ruku'i. Jadi sesuatu yang telah diterangkan terdahulu di dalam ruku itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku dan sujudnya membaca subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh. Belum pernah ya? Udah pernah belum? Belum lah. Tapi saya juga alhamdulillah belum. Jadi subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh. Apalin enggak apa-apa. Artinya itu kudu dijalani walaupun seumur hidup sekali tuh. Jadi ketika Rasulullah ruku, sujud, itu Rasulullah bacanya juga subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh. Ternyata itu betul. Jadi keterangan di dalam kitab ini bahwa banyak bacaan-bacaan tentang di dalam sujud itu. Ini ternyata keterangannya. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Ali radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Muslim juga an Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada. Jadi adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa? Allahumma
laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Weh, susah ini ngapalnya ya. Jadi gurunya ditulis ya, biar hafal gitu. Jadi kata Ali bahwa Rasulullah SAW ketika sujud itu membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma laka sajada ya Allah, padamu aku sujud, wa bika amantu dan kepadamu dan kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu dan kepadamu aku berpasrah diri, wajahku kusujudkan kepada Engkau sang pencipta ya. Yang mempunyai apa? Pendengaran, penglihatan. Maha suci Engkau ya Allah atas segala, daripada segala pencipta. Jadi Allah itu makhluk yang menciptakan kita selaku manusia, yang memang kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwaina fil hadis sahih fi kutubis sunan an Auf bin Malik ma qaddamnahu fi fasl ruku'. Dan diriwayatkan pula di dalam kitab di dalam hadis sahih di dalam kitab sunni dari Auf bin Malik bahwasanya sesuatu yang terdahulu diterangkan di dalam fasal ruku'. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a ruku' tawilun yaqulu fi. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuknya itu panjang di dalam rukuknya itu. Dan Rasulullah di dalam rukuknya itu mengucapkan subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya'il wal 'azam. Jadi ketika Rasulullah rukuknya yang sangat tawil, yang sangat lama atau sangat panjang, di dalam rukuknya Rasulullah itu mengucapkan atau membaca tasbih subhana dzil jabarut, maha suci Engkau Allah yang berkuasa dan yang mempunyai alam malaikat dan yang mempunyai kebesaran dan yang mempunyai keagungan. Jadi ketika rukuk itu Rasulullah lama bacanya subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamati. Hafalin ya, nanti terakhir kita baca bareng-bareng ya. Biar apa? Maksudnya biar nggak ngapalin dapat barokah. Summa qala fi sujudihi misla dzalik, artinya Rasulullah itu membaca subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamati itu bukan ketika rukuk saja. Jadi di dalam sujudnya pun Rasulullah membaca subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamati itu. Misal dzalik, seperti itu juga Rasulullah ketika sujudnya yang ia baca. Artinya ketika kita membaca ini boleh, karena itu sudah sunnah dan risalah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang kita baca cuma 3 kali, tidak sepanjang atau semasa Rasulullah mengucapkan begitu panjang dan begitu lama membaca subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamah. Kita mah 3 kali juga udah alhamdulillah itu bisa baca. Betul. Wa rawaina fi sahih Muslim, dan diriwayatkan pada kitab di sahih Muslim an Aisyah, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat tafaqattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la talailati fatajassastu. Jadi telah diriwayatkan kepada kami bahwa di dalam kitab sahih Muslim daripada Aisyah
radhiyallahu an itu Aisyah kehilangan Nabi. Suatu malam Aisyah sedang tidur dengan Rasul. Ketika Aisyah itu mendusit, Rasul tidak ada di tempat tidurnya. Tiba-tiba Rasul gaib daripada tempat tidurnya. Lalu Aisyah keluar dari tempat tidur, turun dari tempat tidur, keluar daripada kamar mencari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatajassasu, maka kemudian Aisyah itu mencari Rasul. Lalu kemudian faida huwa ruku'u au sajidun yaqulu, maka ketika Aisyah itu bertemu dengan Rasul, melihat Rasul sedang dalam keadaan ruku au sajidu, dan ketika dalam keadaan sujud. Jadi setelah Aisyah mencari, bangun dari tidur, mendusit, tidak ada Rasul. Aisyah mencari-cari, lalu kemudian bertemu dengan Rasul, dan Aisyah melihat ketika itu Rasul sedang ruku dan Rasul sedang sujud. Bacaannya apa ketika itu? Aisyah mendengar ketika Rasulullah ruku dan sujud membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan pujian-pujianmu, la ilaha, tidak ada yang wajib disembah selain engkau, illa anta, selain engkau. Itu yang dibaca ketika Aisyah pada malam hari mencari Rasulullah dari tempat tidurnya, lalu kemudian dilihatnya oleh Aisyah, dan Aisyah mendengar ketika ruku dan sujud Rasulullah membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Boleh tuh, berarti kita juga baca itu tuh ketika ruku dan sujud. Wa fi riwayat fi Muslim, dan di dalam riwayat Muslim, fa waqaqtu yadayya ala batni qadimaihi wa huwa fil masjid. Jadi waktu itu Aisyah bertemu dengan Rasul dalam keadaan ruku dan sujud, membaca wa bihamdika la ilaha illa anta. Kemudian Aisyah itu meraba-raba memegang kedua kaki, telapak kaki Rasulullah. Fil masjidi wa huwa fil masjidi, dan ia Rasulullah itu fil masjidi, berada di dalam masjid. Wa huma mansubatani. Ketika itu Rasulullah sedang berdiri tegak, kakinya artinya sedang sujud. Tuh diraba-raba sama Aisyah, pegang tuh perut kakinya sama istrinya. Wa huwa yaqul, dan ia Rasulullah mengucapkan Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la ahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Tuh. Jadi setelah itu, setelah terpegang kakinya Rasulullah oleh Aisyah di dalam masjid, kemudian ia membaca ke Rasulullah doanya Allahumma a'udzubika, ya Allah aku berlindung biridhoka, kepadamu dengan ridhomu, min sakhatika, daripada siksamu, daripada siksa Allah, wa bimu'afatika, dan aku mohon kesehatan, keselamatan, min uqubika, daripada siksa, wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu dan darimu, la ahsi sana'a 'alaika, dan tidaklah aku memuji engkau, selalu memuji engkau, anta kama asnaita 'ala nafsika, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi Rasulullah itu ketika malam hari dipertemukan oleh istrinya di dalam masjid dalam keadaan apa? Dalam keadaan ibadah, ia mengucapkan Allahumma a'udzu biridhoka min syikhatika min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la ahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Artinya kita harus banyak terus memuji-muji
Allah, sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Dan bagaimana sih pujian-pujian? Ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus kita puji Allah, zikir terus mengingat Allah. Bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya antara pagi dan petang dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid. Nah, karena itu adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kita adalah hamba Allah yang memang harus banyak memuji Allah, karena kita banyak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Abbas an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah diriwayatkan pula kepada kami fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari keduanya yaitu Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa ammar ruku'u fa'adhamu fihi rabb. Jadi ketika kita ini dalam keadaan ruku, agungkanlah nama Tuhanmu di dalam ruku. Jadi ketika kita ruku itu, ketika kita sujud, ya, kita sujud itu kita banyak apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dalam keadaan sujud itu adalah orang yang sedang dekat kepada Allah. Orang yang sedang sujud, orang yang paling qarib dengan Allah. Orang yang sedang dalam keadaan sujud, orang yang banyak diijabah daripada doa-doanya, daripada permintaannya. Maka kata Rasul, apabila kita dalam keadaan ruku, agungkanlah di dalam ruku itu atas nama Tuhanmu, Allah maksudnya itu. Wa amma sujudu, dan apabila dalam keadaan sujud, fajtahidu fit du'a. Di dalam sujud juga kita harus bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Artinya kenapa? Karena kita dalam sujud itu untuk bersungguh-sungguh berdoa. Faqamit ayyustajabu lakum. Pasti doanya diijabah karena kita sedang dekat dengan Allah, mintanya pun daripada kedekatan, radius kedekatan kita minta kepada Allah dalam sujud itu tidak ada bandingannya, tidak ada ukurannya, karena kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kita kepada Allah dalam keadaan sujud, dalam keadaan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sujud doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Jadi kedekatan Allah dengan hambanya yang dalam keadaan bersujud, beribadah kepada Allah, yaitu dalam keadaan wa huwa sajidun, dalam keadaan sujud. Jadi kedekatan kita kepada Allah itu adalah orang yang dalam keadaan sujud. Fa aksiru du'a, maka di dalam sujud itu banyakin doa. Fa aksiru sujud, fa aksiru du'a. Banyakin sujud juga banyakin doa ketika kita dekat kepada Allah, dekat dengan Allah dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa raina fi sahih Muslim an Abi Hurairah aidan, dan telah diriwayatkan pula kepada kami dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah aidan juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud mengucapkan Allahumma ighfirli dhanbi kullahu dhiqhu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Jadi kata Abi Hurairah
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud Rasulullah itu banyak doa. Doanya seperti apa? Allahumma gfirli ya Allah, dzanbi, ampunilah dosa-dosa kami. Kullahu, semuanya, dosa kecil, dosa besar, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Diqqahu wajillahu, dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak. Dosa yang sedikit itu apa sih? Lagi berteman. Dosa yang banyak artinya dosa besar, zina, masya Allah. Na'udzubillah. Ini kadang-kadang itu perzinahan itu sudah merajalela lagi di masjid-masjid. Mertua sama mantu juga zina terjadi. Na'udzubillah. Makanya kita tidur berhati-hati sih. Ya, kalau yang punya mertuanya masih muda lagi montok, waduh hati-hati. Minta doa kepada Allah, perlindungan kepada Allah daripada apa? Daripada dosa yang sedikit maupun yang banyak. Wa awaluhu wa akhirahu, dan dosa-dosa yang awal dan dosa yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan dosa-dosa yang jelas, yang nyata, yang disengaja perbuatan kita maupun yang secara diam-diam, secara sirri. Maksiat dimanapun, ngumpet dimana juga Allah tak tahu. Kuncinya satu, kita taubat minta ampun kepada Allah supaya kita ini, akuilah bahwa kita ini pengen masuk surga tapi aku nggak sanggup karena banyaknya dosa. Allahumma gfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, kullahu, semuanya, diqqahu wajillahu, dosa yang kecil maupun yang besar. Wa awwaluhu wa akhiru, dosa yang awal dan yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dosa yang tampak maupun dosa yang sirri, yang tidak terlihat. Ya, maka kita banyak taubat kepada Allah, banyak mengingat tentang yang memutuskan kenikmatan dunia, yaitu tentang kematian. Mau bohong kita ikut takut dosa, mau berbuat maksiat takut siksa, apalagi mau membunuh, berbuat zina, itu masya Allah dosanya dosa besar. Dan sebagai keterangan bahwa semua rangkaian daripada doa dalam sujud ini adalah bisa diringkas bagi yang tidak mampu dalam membacanya satu waktu. Seumpama maghrib kita bacanya subhana rabbiyal azim, atau rukunya tuh, atau sujudnya subhana rabbiyal a'la. Ntar isanya baru subhanallah liman hamidah rabbana walakal hamdu bila samawati wa bila ardi sampai akhir, atau terus pokoknya diganti-ganti ya, sampai Allahu liman hamidah, atau Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqa wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca ya. Bagi yang nggak bisa baca satu waktu, bisa dicicil di lain waktu, tapi baca semua. Jangan sampai nggak kita baca selama seumur hidup. Sekali kita baca dah, itu minimal ya. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi wa habli tawbatana Wa innaka
boleh